Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai membuat produk konstruksi miniatur rumah. Oke, setelah membahas kemarin yaitu mengenai proyek konstruksi ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana membuat produk konstruksi miniatur rumah. Oke, sebelum masuki materi, yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu mengenai miniatur rumah ya. Berarti miniatur rumah artinya kita membuat sebuah proyek tiruan rumah dalam ukuran yang lebih kecil dari aslinya. Oke. Nah, sebelum kita membuat sebuah miniatur rumah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal bagian-bagian rumah. Oke. Bagian-bagian rumah itu pada umumnya terbagi atas 3 ya. Yang pertama ada bagian bawah atau dasar. Nah, bagian bawah ini biasa disebut dengan bagian lantai ya. Nah, lantai rumah itu biasa terdiri dari atau terbuat dari kayu, terbuat dari tanah maupun terbuat dari keramik. Biasanya rumah yang terbuat dari tanah berarti tidak ada alasnya ya. Atau biasa kalau rumah yang terbuat dari kayu berarti alasnya itu merupakan rumah panggung. Oke. Kalau keramik berarti dia menggunakan tembok. Nah, kemudian bagian kedua itu bagian tengah atau bagian ruangan rumah. Nah, ini biasanya terdiri dari ada dinding, ada pintu, jendela, ruangan ataupun kamar. Nah, ruangan pun juga biasa terdiri dari ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur maupun ruang keluarga. Oke, itu termasuk bagian tengah rumah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada bagian atas atau atap rumah. Nah, bagian atap ini yaitu bagian yang terletak di atas ya, yang berfungsi sebagai penutup rumah atau biasa disebut atap. Nah, ini biasanya terbuat dari ada jerami, ada genteng maupun ada yang juga yang terbuat dari seng. Nah, fungsi dari atap ini ada beberapa. Yang pertama yaitu melindungi bagian bawah rumah yang ada di bawahnya. Kemudian dia juga menahan panas ya. Kalau misal siang terlalu panas, jika rumah ada atap kita bisa berteduh, ataupun bisa juga melindungi dari hujan, angin. Nah, kita bisa berlindung ya jika rumah ada atapnya. Nah, setelah mengenal bagian-bagian dasar rumah, nah adapun kita perlu juga mengenal mengenai peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah. Nah, ini contoh ya, ada sebuah gambar miniatur rumah. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah, yang pertama ada styrofoam. Nah, ini biasa digunakan sebagai alas bangunan. Kemudian yang kedua ada karton tebal. Ini biasa digunakan untuk pembuatan dinding. Kemudian ada juga karton yang sangat tebal, lebih tebal dari karton sebelumnya ya. Nah, ini biasa digunakan sebagai bahan dasar lantai bangunan tempat menempel dinding. Kemudian ada kertas duplex, digunakan sebagai lapisan luar bangunan. Ini biasa juga digunakan kertas marmer pun kertas yang lain-lain ya. Kemudian kita juga menggunakan perekat, apakah power glue, lem, double tip ataupun selotip. Nah, ini untuk merekatkan unsur pembuatan miniatur rumah. Kita bisa merekatkan antara karton dengan styrofoam dan sebagainya ya. Kemudian mika ini digunakan untuk membuat kaca jendela, kaca pintu dan ventilasi. Kain ini digunakan untuk memperindah dan membungkus alas styrofoam agar permukaannya rata. Pilox digunakan untuk mewarnai agar lebih hidup serta sesuai dengan aslinya. Kemudian cat tembok warna putih. Ini digunakan sebagai bahan dasar pewarnaan pada pembuatan miniatur rumah. Kemudian selanjutnya cat warna. Ini digunakan untuk mengecat dinding miniatur rumah.
Nah, itu ya alat-alat atau bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan miniatur rumah. Ada 10, ini tergantung atau disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Karena kadang juga kalau bisa juga membuat dengan menggunakan stik es krim ya. Biasa juga tergantung dari kebutuhan kita. Namun pada umumnya ini ya, kita membuat dari styrofoam ataupun dari kertas karton yang tebal. Kemudian adapun peralatan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah. Nah, kita bisa menggunakan penggaris, yaitu digunakan untuk menggaris ya. Jika misal ada dipotong, kita harus ingin luruskan ya, kita menggunakan penggaris. Nah, kemudian kita juga menggunakan cutter. Nah, cutter itu digunakan untuk memotong ya. Jika ada yang tebal, nah, kita bisa menggunakan cutter. Jika tidak bisa menggunakan gunting. Ada kuas, ini untuk mengecat ya dinding ataupun lain-lain. Kemudian kita juga menggunakan gunting. Nah, ini gunting misal kita ingin memotong kertas yang bisa dipotong menggunakan gunting. Oke, bisa dipahami ya mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan miniatur rumah. Nah, adapun juga sebelum kita membuat miniatur rumah, ada baiknya kita terlebih dahulu merancang sketsa ya, atau menggambar ya. Nah, untuk tugasnya kali ini, nah coba anakku gambarlah sebuah rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, silakan anakku sediakan bukunya ya. Kemudian anakku terlebih dahulu buat sebuah gambar miniatur rumah atau gambar rumah ya di kertas lembar ya. Bisa menggunakan kertas HVS. Gambar secantik mungkin, bisa diwarnai, bisa juga tidak ya, karena ini kan merupakan sebuah gambar rancangan ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silahkan anak kerjakan. Oke, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.